Oke, halo semuanya. Di sini saya mau bahas topik seputar konsep konsep dasar dari basis data dan siklus hidupnya. Nah, jadi eh, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana data tersimpan dan diolah dalam sistem komputer? Nah, mari kita bahas konsep dasar basis data dan mengapa sistem ini sangat penting. Oke, jadi basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Sistem ini dirancang untuk menyimpan informasi secara terstruktur agar bisa digunakan secara efisien. Contoh sederhana dari basis data ada sistem penyimpanan data pelanggan dalam sebuah toko online. Misalkan yang seperti kita tahu toko hijau, toko oranye dan lain-lain lah. Nah, di mana informasi seperti nama, alamat, dan riwayat pembelian tersimpan secara sistematis. Lanjut ke kelemahan dalam pemrosesan file tradisional. Nah, sebelumnya adanya basis data ini disimpan dalam file terpisah secara tradisional. Jadi metode ini memiliki banyak kelemahan, seperti yang pertama itu redundasi data. Data di mana data yang sama bisa tersimpan di beberapa tempat. Metode ini memiliki banyak kelemahan. Jadi di beberapa tempat dan bisa menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Yang kedua, inkonsistensi data. Jadi jika satu file diperbarui tapi filenya lainnya tidak, maka itu akan terjadi ketidaksesuaian data. Lanjut ke kesulitan akses. Mencari data dalam sistem file tradisional memerlukan waktu yang lebih lama gitu, karena tidak ada mekanisme pencarian yang efisien. Yang keempat, kurangnya keamanan. Nah, file tradisional ini tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga datanya lebih rentan terhadap akses yang tidak sah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu kelebihan. Nah, kelebihan pendekatan basis data. Nah, dengan menggunakan sistem basis data, kita mendapatkan beberapa keuntungan. Seperti yang pertama, minimnya redundansi data. Yang kedua, konsistensi data. Yang ketiga, kemudahan akses. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Lalu yang kelima, ada integritas data. Lanjut ke risiko dalam penggunaan basis data. Jadi meski memiliki banyak keunggulan, penggunaan basis data juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan, kayak seperti keamanan datanya, kegagalan sistem, kompleksitas manajemennya, lalu biaya implementasinya. Next, database life cycle, jadi siklus hidup basis data. Jadi seperti sistem lainnya, basis data ini memiliki siklus hidup seperti terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, kedua analisis kebutuhan atau dalam Inggrisnya itu requirement analysis. Yang ketiga ada perancangan atau desain. Yang keempat ada implementasi. Yang kelima ada pengujian testing. Dan keenam ini ada maintenance. Jadi itulah alasan mengenai konsep dasar basis data, kelebihan, risiko, dan serta siklus hidupnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk kalian untuk selalu menjaga keamanan dan efisiensi dalam mengelola data. Nah, kurang lebih segitu dari pembahasan saya. Ya, mungkin pembahasan ini mungkin kurang lengkap ya. Jadi saya cuman hanya membahas overview-nya saja seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.